pertanyaannya, kalau ini berlangsung, taruhlah 3 bulan, harga minyak pasti naik. Amerika sekarang mau mengambil alih itu. Jadi itu sasarannya sekarang ini. Amerika adalah mau bagaimana caranya untuk mengambil Selat itu. Lalu Indonesia gimana menghadapi kemungkinan dampaknya? Pasti dampaknya besar. Memang Pak Presiden kita juga sudah memberikan sinyal akan dampak itu. Dipahami. Misalnya sekarang sudah ada langkah untuk berunding. Tapi Iran sudah mengajukan 3 syarat. Kekuatan Iran itu bukan pada fisik. Walaupun, dan memang latar belakangnya juga ada bahwa banyak temuan-temuan pada zaman dulu itu ditemukan dalam pengertian ilmu ditemukan oleh ahli-ahli Iran. Ya, saya sengaja mau perlihatkan buku ini. Kenapa? Karena buku ini Homo Deus, saya kira semua sudah baca. Sejarah perpolitikan dunia, 3.000 tahun perang dan damai. Coba bayangkan buku yang ditulis oleh Jonathan Holzhack. Ya, dalam buku ini itu menarik, dia katakan bahwa terutama modis ini memang sepanjang perjalanan hidup manusia itu ada 3 faktor yang selalu terjadi dan dalam bentuk berbeda juga disebutkan di sini. Pertama adalah kemiskinan, penyakit, dan perang. Nah, Homo Deus berpendapat bahwa penyakit sudah bisa diatasi dalam abad 20-an dan malah sekarang banyak orang mati bukan karena perang tapi karena penyakit. Disebabkan oleh karena makmur lalu makan seenaknya gitu. Ini kata-kata saya, tapi sumbernya dari. Nah, ini juga menunjukkan dia juga berpendapat bahwa perang ya dalam situasi seperti sekarang akan tidak terjadi perang besar. Tapi yang terjadi kan sekarang terjadi perang besar. Ukraina lawan Rusia. Sekarang Amerika Serikat, Israel menyerang Iran dan bertahan sudah memasuki minggu kedua ya. Artinya apa? Dalam kehidupan manusia yang namanya konflik atau kata ininya perang itu adalah bagian dari kehidupan berlangsungnya kehidupan kan. Cuma faktornya yang berbeda-beda seperti sekarang Trump dengan bangga malah dikatakan bahwa dalam perang yang dilakukan, penyerangan terhadap yang dilakukan Iran itu Presiden Trump turun gunung memimpin langsung katanya. Ya saya aneh juga seorang yang sepanjang hidupnya berdagang dan kaya mimpin perang. Beda dengan pemimpin Iran sekarang. Ini memang juga pandai perang, belajar psikologis dan sebagainya. Dia ikut mimpin perang waktu melawan antara Iran lawan Irak gitu. Jadi itu. Nah, tapi bagaimana kondisinya sekarang? Sebenarnya kita melihat, ini tadi ada yang menerangkan, tapi ada warga negara kita yang ini mengatakan, aneh itu orang Iran. Ada bom, dia malah nonton. Dan memang gampang katanya untuk mendatangkan kalau orang mau demonstrasi ratusan ribu orang gampang karena
lewat masjid aja, karena kalau dia bedakan bahwa kalau di sini kita satu masjid itu cuma berapa deret kan. Nah, kalau mereka itu penuh satu masjid. Jadi itu. Tapi terlepas dari itu, keadaan itu bagaimana sekarang? Nah, yang sudah pernah saya katakan, tapi saya katakan dalam bentuk lain. Kesalahan Trump dan Israel adalah melecehkan Iran. Karena hari pertama dia sudah berhasil membunuh pemimpin tertinggi dan beberapa pemimpin tentara. Ya, ternyata apa yang terjadi pada awal perang itu, hari pertama membunuh sekian banyak orang pemimpin Iran, tidak menyebabkan Iran diminta untuk menyerah, nggak mau. Malah kepala delegasinya Amerika, pimpinan delegasinya Amerika yang rapat di Swiss itu mengatakan, kok Iran tidak mau menyerah, tidak menyerah-nyerah, padahal kapal perang induk sudah didatangkan, segala macam. Nah, artinya apa? Dia tidak ngerti sejarahnya Iran. Paling tidak dia tidak memahami bahwa bangsa Iran itu punya latar belakang sejarah yang panjang, dan kalau kita melihat selalu melewati berbagai penderitaan. Taruhlah misalnya seakan-akan di zaman Reza Pahlavi sebagai raja. Nah, di situ sebenarnya yang kelihatan mewah itu kehidupan rajanya. Tapi ketika itu Iran berada di bawah ketiaknya Amerika memang. Itu. Nah, anaknya yang sekarang ini yang digadang-gadang oleh itu anaknya Raja Iran, dan dikatakan nanti akan menggantikan kalau digantikan, tapi ternyata enggak kan. Tuh. Nah, kenapa itu terjadi? Artinya kenapa Iran sekarang mampu bertahan? Sederhana aja. Itu yang saya justru heran melihat Trump dan Israel, karena Iran itu kan diembargo sejak tahun 79, sejak menjatuhkan Pahlavi, dijatuhkan oleh Khomeini. Nah, sampai sekarang itu diembargo loh. Ekonomi diembargo, segala macam. Bisnis tertentu juga hanya yang menguntungkan itu memang salah satu diantaranya adalah Selat Hormuz. Itu. Ini yang menurut saya yang tidak dipahami oleh ya itu yang kemarin saya katakan aneh. Amerika itu kan gudangnya sejarawan, tapi tidak ada yang menunjukkan bagaimana psikologi historisnya Iran dan mampu bertahan. Sederhana aja. Coba bayangkan, sekian berapa puluh tahun tuh, dari tahun 79 sampai sekarang. Itu kan diembargo. Dan artinya pasti mereka menderita. Tapi justru terlihat bahwa kekuatan Iran itu bukan pada fisik. Walaupun, dan memang latar belakangnya juga ada bahwa banyak temuan-temuan pada zaman dulu itu ditemukan dalam pengertian ilmu, ditemukan oleh ahli-ahli Iran. Memang iya, ada itu. Ada beberapa.
Nah, itu yang saya kira yang harus dipahami. Misalnya sekarang sudah ada langkah untuk berunding, tapi Iran sudah mengajukan 3 syarat. Syarat pertama, hentikan perang secara permanen. Jadi Israel dan Amerika kalau mau berdamai harus menandatangani bahwa dia tidak akan menyerang Iran lagi. Gitu. Tapi siapa yang PBB tidak punya kekuatan? Bahkan anehnya Dewan Keamanan PBB justru menyalahkan Iran. Aneh kan? Orang yang diserang justru disalahkan. Ya, tapi kan yang menguasai PBB mereka. Artinya Amerika CS gitu. Jadi yang disalahkan adalah Iran. Tapi Iran tidak ada persoalan. Dia wakilnya juga memberi bantahan bahwa tidak adil dan sebagainya. Itu biasa secara diplomasi. Tapi yang terpenting menurut saya adalah kita juga pertanyaannya, kalau ini berlangsung taruhlah 3 bulan, harga minyak pasti naik. Amerika sekarang mau mengambil alih itu. Jadi itu sasarannya sekarang ini Amerika adalah mau bagaimana caranya untuk mengambil Selat. Itu. Tapi saya kira tidak akan, bukan tidak mungkin, tapi kecil sekali kemungkinannya kalau itu akan bisa diambil oleh Amerika. Sekuat apapun kapal perang yang dibawanya untuk mengambil itu, saya kira akan terjadi suatu hal yang terlalu kecil kemungkinannya. Itu. Nah, lalu Indonesia gimana menghadapi kemungkinan dampaknya? Pasti dampaknya besar. Memang Pak Presiden kita juga sudah memberikan sinyal akan dampak itu.